Hari ini keluarga alumni Universitas Gadjah Mada kembali melakukan giat bersama masyarakat di kawasan Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu bersama Ketua Pengda, Bapak Rohidin Mersya. Pagi ini kita akan melaksanakan launching kegiatan cantelan dari keluarga alumni Gadjah Mada bersama Ketua Pengda yaitu Bapak Rohidin Mersya di Kelurahan Sukamerindu, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua setelah sebelumnya dilakukan di kawasan Pantai Panjang. Selanjutnya kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberinya kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka peresmian dari cantelan ya dari keluarga Kagama. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa di yang mana pada hari ini kita dikunjungi oleh orang yang nomor satu, Bu. Ya, Bapak kita, Bapak Rohidin. Untunglah ini, Pak, jalan kami udah jadi jalan tol. Ya, jadi Bapak berkunjung. Enak, kalau kemarinnya, Pak, dari tahun 80 ini nggak pernah dibenahi. Ya, sekarang Desember kemarin kita dapat dan sekarang udah bagus. Namun ada, Pak, keluhan kami sedikit warga RT 10, 7. Kapan hari hujan apalagi sekarang di Sentiong itu jalannya udah bagus, Pak ya. Jadi seluruh air dari Sentiong dan air dari Pengantungan lari ke sini, Pak. Jadi rumah saya terpaksa setiap pinggir saya naikkan. Kalau malam, Pak, nggak bisa tidur. Mikir hari hujan karena airnya penuh ini, Pak. Sekarang kalau dulu nggak penuh. 10 ya. Ini yang 010 ini punya RT 10, Pak. RT 10 Kelurahan Sukamerindu. Ini rombongan saya, keluarga besar Kagama Bengkulu, hadiri Rektor Universitas Bengkulu, Pak Profesor Ridwan Nurazi, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Pak Herwan, Kepala Dinas Sosial, kemudian ada beberapa rekan dosen di Universitas Bengkulu maupun beberapa universitas perguruan tinggi swasta di Bengkulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adik anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam situasi wabah COVID-19, Bu, yang kita sering sebut dengan corona, sampai sekarang tuh kasus positif ini masih ditemukan di mana-mana, di semua negara termasuk di Bengkulu. Namun menghadapi ini, Bu RT, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tidak perlu takut dan jangan lagi panik seperti dulu. Tapi kita hadapi dengan tenang, dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Sesungguhnya wabah seperti ini memang sulit untuk langsung diputus, dihilangkan itu sulit. Karena dia sudah mewabah di mana-mana ada, apalagi nggak kelihatan. Tapi sekali lagi cara kita menghadapinya dari dengan tenang, tapi dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Artinya apa yang disarankan oleh pemerintah, marilah ajakan saya kita patuhi, tidak terkecuali, semua sama. Dari semua, karena penyakit ini semua orang bisa terkena. Ya kalau disuruh keluar rumah pakai masker, pakai masker. Pulang ke rumah, apalagi habis berpergian, habis salaman, bertemu keluarga, tetangga, sebelum makan, sebelum minum, sebelum pegang apa-apa, cuci tangan. Itu sederhana-sederhana seperti itu saja. Insya Allah kita aman. Kemudian yang kedua, masker ini dipakai keluar ketika berpergian. Setelah berkumpul seperti ini. Tapi boleh juga dicopot, kalau pas makan minum boleh dilepaskan. Ya. Kemudian yang kedua saat sambutan Bu RT juga boleh dilepasin, boleh. Iya, kalau kita ngomong lama pakai masker kadang-kadang megap-megap juga. Iya. Yang ketiga nanti saat berfoto, kan ada orang sering kumpulin. Lu kan apa foto nggak pakai masker? Memang aturan pemerintah pun boleh kalau saat berfoto itu maskernya dilepas. Kemudian yang keempat, saat kita melakukan pekerjaan aktivitas yang membutuhkan energi atau detak jantung yang tinggi, boleh nyakul, bersih-bersih rumah, kalau bukan karena debu ya. Misalnya, itu boleh kita nggak pakai masker, pakai sepeda, main bola, kalau yang laki
laki-laki main futsal, boleh nggak pakai masker. Ya, jadi artinya tidak harus selalu. Tapi kita lihat situasi kita berdekatan dengan orang yang tidak kenal, wabah penyakit mungkin kemungkinan ada, ya udah kita. Yang kedua perlu kita sampaikan Pak RT, mungkin Bu RT bisa ngamati juga secara sekilas. Rasanya kita sejak bulan Maret dulu sampai sekarang awal Agustus, ini pertengahan Agustus, rasanya jarang sekali warga kita sakit dibandingkan dengan biasanya loh. Maksud sakit begini, demam, batuk, pilek, diare, jarang sekali saya ketemu sekarang. Jarang sekali. Ya kan? Terasa di rumah saja Pak. Betul, di rumah kita biasanya kalau udah 3 bulan 4 bulan tuh ada yang batuk. 3 bulan 4 bulan tuh ada yang diare, ada yang demam. Ini jarang sekali loh. Artinya apa? Dengan adanya wabah COVID ini, masyarakat memang mulai sadar menjaga kesehatannya. Kalau dia penting dia tidak keluar rumah. Cuci tangan agak lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pakai masker, ternyata berdampak apa? Status kesehatan kita lebih baik. Boleh buktikan, kalau saya minta dengan Tikes Poltekkes, Kemenkes, coba diteliti dulu. Bandingkan data angka kesakitan pada periode yang sama. Jadi pada bulan Maret sampai bulan Agustus 2019 yang lalu, bandingkan dengan Maret sampai Agustus 2020. Coba lihat, angka kejadian diare, angka kejadian panas tinggi, angka kejadian batuk pilek. Ini kalau saya lihat, saya perhatikan aja dengan yang dekat dengan saya. Staf saya itu ada kita 15 orang ya, biasa konsisten ikut saya. Sejak COVID jarang sekali yang sakit. Biasa dulu seminggu, mana sih demam? Benar Pak. Biasa sebulan 2 bulan, mana sih sakit? Biasa gitu, ini enggak pernah Pak. Hampir enggak pernah teman-teman. Jadi mungkin juga dirasakan di lingkungan RT, jarang kita sekarang sakit. Artinya itulah bukti apa yang disarankan oleh pemerintah selama ini, gerakan masyarakat hidup sehat itu kira-kira begitulah hasilnya itu. Cuci tangan, kalau keluar pakai masker, ya, kemudian jaga kesehatan kita, makan secukupnya, makan yang sehat. Kira-kira begitulah arahan pemerintah. Ternyata hasilnya betul. Akhirnya pengeluaran kita untuk biaya pengobatan tidak ada. Kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ketiga, wabah COVID-19 ini menguji kita BRT. Menguji kepedulian kita, menguji kedisiplinan kita. Karena kita sama-sama dalam kondisi sulit, sama-sama dalam kondisi butuh. Peduli itu tidak harus besar, sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Ya, tidak harus besar, tapi sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Maka gerakan keagama ini di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, namanya bikin cantelan, ini bikin kantong-kantong begini, cantel betul, amatar gitu digantungkan, dicantelkan gitu loh, dikaitkan, kata mana kan? Iya, begitu. Nah ini silakan diambil oleh masyarakat. Nah masalah nanti yang masang ini siapapun boleh, tidak harus keagama kalau udah dibuat. Ini memacu semangat dulu. Nanti bisa warga di sini juga, oh kami ada makanan pagi-pagi sarapan, kantong-kantong kita taruh sini. Iya, jadi maksudnya tuh kita memberi itu tidak harus dengan tertuju ke seseorang. Silakan nanti warga ngambil. Dan pada waktu ngambil cukup satu saja, pikirkan ya lain. Itu juga kepedulian Pak. Ini yang mau dilatih itu harus begitu. Kita kan sering kali kalau ada sesuatu rebutan gitu kan biasa gitu. Iya di mana-mana. Kita saja di depan kantor pemerintah aja Pak, kalau ditaruh barang sesuatu suruh, itu bisa ribut, bisa rusak kalau. Saya pernah uji pada waktu di Bengkulu Utara, durian saya beli semua, durian loh. Saya cemas minta ampun, terus terang saja. Habis bakti sosial, durian itu 3 kelompok saya beli semua. Kan ini jualan, beli. Terus silakan ambil, ribut ngambil dulu. Ini gimana caranya? Coba bayangkan rebutan durian. Ini benar saya yang cemas. Iya. Saya bilang berhenti tidak jadi saya beli, enggak jadi. Begitu perilaku masyarakat itu, Pak. Coba bayangkan. Iya. Aduh, lecet-lecet, Pak. Rebutan durian, Pak. Enggak cepat ngambil. Ya, ya. Itu kalau enggak dilombakan 17-an dulu juga. Ya. Rebutan durian. Itu benar-benar terjadi itu di kawasan Bengkulu Utara. Habis hari apa waktu? Hari kawanan sosial. Pak sekarang ikut kali ya. Kita beli, Pak Ruidin, belilah dasar, saya beli. Saya tuh udah kepikir, ini pasti rebutan nanti. So, iya nanti saya beli, tapi nanti ya. Enggak, saya beli semua, ya udah saya beli semua. Nah, terus tadi, coba bayangkan rebutan durian. Nah, inilah yang nggak dilatih. Melatih masyarakat peduli, mikirkan orang lain setelah kita itu kan penting. Dicontohkan nanti mungkin beberapa kantor, ya kami memang lebih perlu. Memang akan ini beliau lagi, sayur, bakal, ambil kita. Tapi kalau ternyata di rumah masih ada waktu yang lain aja lah. Nah itu tuh penting sekali ini begitu tuh. Nampak di kulkas saya masih ada sayur, biar mungkin yang lain perlu. Bukan soal ngambil satu, ngambil pun belum tentu dia mau. Ketika dia masih lebih
ada dibandingkan yang lain. Nah itu yang dibangun oleh Kagama itu begitu. Memang Kagama itu penutur samudera karena sederhana. Kuliah dulu dengan segala kesederhanaan, keterbatasan, tapi perguruan tinggi bagus loh. Ini perguruan tinggi paling bagus di Indonesia, Gajah Mada itu. Alumni-alumninya juga insya Allah banyak peran di tengah-tengah masyarakat. Tapi waktu kuliah itu jalan kaki, sederhana, makan apa adanya. Begitu ya dididik, sehingga ini yang nilai-nilai ini yang harus selalu dibangun. Nah kira-kira itulah terakhir kami silaturahmi dengan masyarakat di sini, Kelurahan Sukamarindu RT 10, serta seluruh masyarakat. Tadi sudah disampaikan PRT. Nanti Pak Dinas bisa diingatkan lagi, coba nanti dicek dengan PU. Ini sistem drainase perkampungan ini mungkin apa memang diperbesar atau memang didalamkan lagi, kan ada namanya apa penataan pemukiman perkotaan. Ya, nanti sampaikan dengan Dinas PU Kota, dengan Dinas PU kita, ya PUPR lah. Nanti mungkin ada pendalaman, didalamkan lagi saluran drainase begini. Saya kira itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang perlu dan dapat kami sampaikan. Cantelan Kagama, dan juga kami persilakan kepada seluruh pengurus Kagama dari Provinsi Bengkulu untuk ikut mengaitkan cantelan. Biar ketemu juga warga tuh ini dan ketemu sesama warga pagi-pagi. Ya. Satu paket berisi sayuran, ada telur, minyak, tahu tempe. Sayurnya bisa untuk pangsit. Silakan ibu-ibu yang lain. Boleh bergantian. Iya. Gajah Mada juga melakukan penanaman tanaman pangan bersama masyarakat. Dan keinginan kita sebenarnya dari pengurus besar Kagama ini berlaku diterapkan di seluruh Indonesia. Artinya di pengurus cabang kabupaten kota saya kira juga bisa mengikuti program ini. Esensinya tadi di samping berbagi ini membangun kepedulian. Bagaimana kita menerapkan kedisiplinan, kemudian memperhatikan lingkungan. Artinya cantelan ini kan kita menaruhkan makanan atau menu tertentu dengan jumlah yang terbatas, tapi siapa yang membutuhkan silakan ambil. Apalagi pagi ini diikuti dengan kita menanam ya sayur-sayuran, bada cabai, terong, memanfaatkan polybag di sekitar ya pojok-pojok rumah, lahan-lahan kecil itu bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau dari yang kita berikan ini bantuan seperti apa Pak untuk program penanaman tadi Pak? Itu pertama ada polybagnya, kemudian ada bibitnya, terus kita langsung tanam di pinggiran-pinggiran rumah. Ya paling tidak itu kan bisa memenuhi kebutuhan sayur mayur harian. Kemudian yang kedua tadi dalam bentuk bungkusan cantelan tadi langsung ada kebutuhan sayuran harian. Dan sebenarnya juga tidak harus itu, bisa apapun bisa ditaruh. Ya.